Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 21 Januari 2022. Judul renungan, Pelangi dan Perjanjiannya. Diambil dari Nats Kejadian 9 ayat 12-17. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Dikutip dari Dictionary of Biblical Imagery yang menjelaskan bahwa pelangi sehabis hujan adalah fenomena alam yang sangat indah. Spektrum cahaya menghasilkan bermacam-macam warna, membentuk kelengkungan yang memanjang di langit. Keindahan ini seketika memberikan rasa damai dan tenang setelah suasana gelap, petir, dan guntur akibat hujan deras yang terjadi sebelumnya. Istilah yang digunakan Alkitab untuk pelangi sama dengan busur panah, yaitu keet. Seakan-akan pelangi menunjukkan bahwa ada nuansa yang baru, indah, dan damai. Setelah Allah mengambil busur panah untuk menghukum, kemudian busur itu ditaruh ke atas langit. Dalam nas renungan hari ini, Allah kembali memberikan mandat kepada Nuh dan keturunannya untuk memelihara dan mengusahakan ciptaan. Setelah manusia keturunan Adam dihukum dengan air bah karena melakukan dosa yang jahat dan merusak bumi ciptaan Allah, Allah menyelamatkan Nuh, keluarganya, dan binatang-binatang dalam bahtera. Kemudian Allah mengikat perjanjian dengan tanda sebuah busur atau pelangi. Pelangi menjadi tanda perjanjian Allah dan simbol kasih setia Allah kepada ciptaannya. Seharusnya kita bersyukur dan gentar kepada Allah setiap kali mengingat dan melihat simbol pelangi ini. Hukuman Allah dengan air bah di zaman Nuh harus menjadi ingatan bagi kita di zaman ini tentang bencana yang begitu memilukan akibat dosa manusia. Selain itu, ingatan ini juga menjadi rasa syukur bahwa Allah setia kepada perjanjiannya. Allah setia memelihara bumi dengan tidak menghukum air bah lagi. Sebagai orang yang sudah menerima Kristus, kita punya tugas untuk memberitakan Injil. Kita memohon kepada Allah supaya setiap manusia memahami tujuan hidupnya, yaitu untuk memuliakan Allah. Cara dengan bekerja dan merawat bumi bukan malah merusak atau mengeksploitasinya. Jadi, jangan lupakan simbol pelangi dengan semua kisah, mandat, dan perjanjian yang ada di dalamnya. Busur di langit mengandung kisah dan mandat untuk menjaga bumi dan hidup berkenan kepada Sang Pencipta yang tegas dan adil. Terpujilah nama Tuhan.